Salam semua. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa bukan? Perkenalkan, nama saya Henok Marhipumanurung. Saya orang Batak. Saya dari Soulful Dewasa Muda GBWTC Serpong. Pada kesempatan ini saya membagikan berkat buat saudara-saudari sekalian mengenai ketaatan terhadap firman Tuhan. Taat, definisinya adalah Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. Salam semua. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa bukan? Perkenalkan, nama saya Henok Marhipumanurung. Saya dari Soulful Dewasa Muda GBWTC Serpong. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan berkat buat saudara-saudari sekalian mengenai ketaatan terhadap firman Tuhan. Ketaatan terbagi dari 3 suku kata yang terdiri dari ketaatan yang memiliki arti kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Hukumnya fungsi untuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan. Ini dalam artian positif. Nah, definisi taat sendiri adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, bos, dan lain sebagainya. Nah, dikatakan di Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti ketaatan. I won't stop till your kingdom come. Udah. Jadi dikatakan di Roma 5 ayat yang 19, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapakah satu orang tersebut? Mari kita lihat ayatnya di Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Ya. Saya bacakan aja ya saudara-saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never. Salam. Apa kabar semua? Tentunya luar biasa bukan? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan berkat buat saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Henok Marhipumanurung. Saya dari Soulful Dewasa Muda GBWTC. Nah, sore hari ini saya akan membagikan berkat mengenai ketaatan terhadap firman Tuhan. Jadi dikatakan di dalam Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, maka semua orang menjadi orang benar. Siapakah orang tersebut? Ada yang tahu? Nah, mari kita kupas di dalam Filipi 2 ayat yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Oke. Ya, saya bacakan saja saudara-saudara. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. 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 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada amin saudara-saudara? Amin. Amin. Nah, saya akan coba mengupas ayat demi ayat. Di sini ada 9 poin yang penting yang untuk kita pelajari mengenai ketaatan. Bagaimana teladan kita Tuhan Yesus Kristus taat sampai mati di kayu salib. Nah, ada 9 langkahnya. Yang pertama dikatakan di ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Nah, pikiran kita ini kadang-kadang kemana-mana ya saudara. Nah, contohnya kita duduk nih di teras sore-sore, atau kita lagi nyantai di teras sore-sore. Terus ada 2 orang gadis yang lewat seperti itu. Nah, mana dia berpakaian yang lumayan seksi. Nah, kadang-kadang langsung itu bergejolak semua yang ada di dalam jiwa ini. Nah, biasanya kita langsung seperti itu. Emang itu burung. Nah, atau biasanya ada yang langsung pura-pura seperti ini. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang sampai melotot seperti ini. Wah, lebih dari 10 detik ya saudara-saudara. Dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu merasuk ke pikiran saudara-saudara sekalian. Nah, ini yang merupakan dilema, ini yang merupakan fenomena yang sering kita hadapin sehari-hari, yang mengganggu pikiran. Nah, tentunya ini tidak sesuai dengan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Nah, pikiran kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia ini, selama 33,5 tahun dia ada di dunia. Nah, dan dia melayani selama 3 tahun full, melayani orang-orang. Nah, tentunya pikiran dia tertuju kepada orang-orang di sekeliling. Pikiran dia tertuju kepada mereka. Yesus ingin bagaimana orang-orang ini bisa selamat, bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita. Nah, di poin yang kedua saudara-saudara sekalian, perasaan. Nah, kalau istilah zaman sekarang nih, baper ya. Membawa perasaan, dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Nah, ini yang nggak boleh ya. Ya boleh sih, tapi jangan berlebihan mungkin ya. Karena kita kan manusia, pastinya punya perasaan ya. Sakitnya tuh biasa dibilang di mana? Bukan di perut ya. Kalau sakit perut mungkin kita ke toilet. Sakitnya itu di sini katanya. Nah, itu terbawa perasaan saudara-saudara. Nah, itu yang merupakan dilema juga, yang merupakan kendala bagi kita di dalam mencapai ketaatan terhadap firman Tuhan itu. Kita terbawa perasaan kita, misalnya ada, nah saya kan cowok ya, diumpamakan lagi sisa 1 menit, wow. Diumpamakan misalnya ada seorang wanita yang datang pada kita curhat begitu kan, pacar saya mukulin saya, dia sambil nangis-nangis seperti itu. Nah, kita terbawa perasaan, aduh, terenyuh gitu. Nah, akhirnya mulailah kita, karena terbawa perasaan, kita peluk. Oh, no. Nah, akhirnya berlanjut. Nah, ini yang merupakan kendala juga bagi kita untuk mencapai ketaatan terhadap firman Tuhan. Nah, kita lanjutkan ya saudara-saudara. Di poin yang ketiga, dikatakan di ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, kesetaraan, dia seorangnya Allah yang maha tinggi, dia yang punya langit dan bumi, dia yang memiliki semuanya. Dia mau dia mau
meninggalkan kesetaraannya itu, dia mau meninggalkan itu untuk mencapai tujuannya menyelamatkan semua manusia. Nah, ini merupakan satu ketaatan, tingkat ketaatan yang cukup tinggi ya. Nah, kita lanjut lagi karena waktunya sangat singkat sekali saudara-saudara. Di ayat yang selanjutnya, kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Milik, nah dia tidak mengklaim bahwa ini milik dia, semua ini milik dia. Dia tidak seperti itu. Dia menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Nah, dia tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia. Nah, ini yang perlu kita contoh dari teladan kita Tuhan Yesus Kristus. Nah, di ayat yang selanjutnya saudara-saudara, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan telah mengambil rupa seorang hamba. Mengosongkan diri, ini penting sekali untuk kita dapat mengosongkan diri kita saudara-saudara. Seperti apa mengosongkan diri itu? Mengosongkan diri adalah dengan kita berdoa, berdiam diri, dengan kita masuk ke kamar kita, kita kunci, kita tutup kamar kita, dan kita berkomunikasi dengan Allah kita. Ini adalah mengosongkan diri, sehingga kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Dia di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut lagi. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, seorang hamba ini telah mendedikasikan dirinya. Seorang hamba adalah menyerahkan seluruh kehidupannya kepada majikannya. Jadi apapun yang majikannya ini perbuat kepada dia, dia taat. Apapun yang majikannya ini perintahkan kepada dia, dia taat untuk melakukannya. Nah, ini seperti Allah Bapa yang ingin anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia, sehingga Tuhan itu rela turun ke bumi menjadi seorang manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, ini merupakan suatu tingkat ketaatan yang levelnya sangat tinggi sekali saudara-saudara. Nah, seorang hamba itu kalau zaman dulu seperti budak ya saudara, itu sangat hina sekali. Nah, ini merupakan satu langkah ketaatan terhadap firman Tuhan. Nah, kita lanjutkan lagi di poin yang ke-7, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi sama, jadi dia seorang Allah yang maha tinggi, dia punya segalanya, dia mau menjadi sama dengan manusia. Nah, karena sama dengan manusia artinya itu seluruh kealahannya, dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu, tetapi dia menjadi sama dengan manusia, terbatas ruang dan waktu, merasa haus dan lapar. Jadi kita semua manusia adalah sama, kita merasa haus, kita merasa lapar, kita merasa sedih, kita merasa senang, tertawa. Nah, itu dia rasakan juga. Nah, jadi sebenarnya manusia itu tidak ada perbedaannya di mata Allah, semuanya sama. Jadi tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin gitu di hadapan Allah, sama karena Allah melihat hati. Oke, kita lanjut di ayat yang berikutnya. Dan merendahkan diri. Nah, merendahkan diri, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan diri ini sama seperti merendahkan hati ya, bukan hanya merendahkan hati, bahkan direndahkan orang ya dia terima saja. Ini namanya merendahkan diri. Selain dia sudah rendah hati, direndahkan orang, dia tetap sabar. Dia merendahkan dirinya, bahkan sampai ya dikatakan ya inilah puncaknya, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini merupakan langkah dari ketaatan terhadap firman Tuhan. Nah, saudara-saudari sekalian, marilah kita ikutin teladan kita Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan terhadap firman Tuhan ini merupakan tujuan yang sangat perlu kita pegang erat di dalam kehidupan kita. Oke, demikianlah firman Tuhan pada kesempatan kali ini.
Saya percaya, saya yakin dan percaya saya sudah berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus yang terus akan melawat saudara-saudari sekalian. Oke, sampai jumpa kembali saudara-saudara sekalian. You